Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari makalah yang telah kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Kalam dengan dosen pengampu Bapak Haji Nutfatur Rahman MPD dengan pembahasan tentang sekte Syiah, sejarah dan pemikirannya. Dalam kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Ahmad Hafiz, yang kedua Yana Nur Adina, yang ketiga Miftahul Naili, dan yang keempat saya sendiri Nur Laila Hayati. Dalam makalah yang kami buat, kami membahas 4 pokok bahasan tentang aliran Syiah. Yang pertama, pengertian aliran Syiah akan dibacakan oleh Miftahul Naili. Yang kedua, sejarah munculnya aliran Syiah akan dibacakan oleh saya sendiri Nur Laila Hayati. Yang ketiga, sekte-sekte dalam aliran Syiah akan dibacakan oleh Yana Nur Adina. Dan yang terakhir atau yang keempat, pokok ajaran atau pemikiran aliran Syiah akan dibacakan oleh Ahmad Hafiz. Baiklah, yang pertama, pengertian aliran Syiah akan dibacakan oleh Miftahul Naili. Kepada Miftahul Naili dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Naili ingin menyampaikan materi kami tentang sekte Syiah yang akan saya bacakan sendiri. Pengertian aliran atau sekte Syiah. Kata Syiah berasal dari bahasa Arab, yaitu sya, ya syi'o, sin, ya syaitan, yang berarti pengikut, pendukung, atau pembela. Nah, kata Syiah itu diartikan sebagai seorang pengikut, pendukung, atau pembela. Menurut Ibnu Mazur mengatakan lafal Syiah bermakna sebuah kelompok yang berkumpul untuk mewujudkan tujuan tertentu. Pendapat yang lain, yaitu dari Ibnu Ashir, Syiah bermakna sebagai sebutan bagi orang-orang yang mendukung Ali bin Abi Thalib dan keluarganya sebagai pemimpin. Nah, dari uraian yang saya sampaikan di atas dapat kita simpulkan bahwa Syiah itu bermakna orang-orang yang mendukung serta membela Ali bin Abi Thalib dan keluarganya sebagai pemimpin, atau orang-orang yang dalam bidang spiritual dan keagamaannya selalu merujuk kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka, dalam hal kepemimpinan maupun yang lainnya haruslah dari keturunan Nabi. Jadi, orang-orang Syiah ini adalah pendukung dari Ali bin Abi Thalib beserta keluarganya yang menurut mereka keturunan Nabi Muhammad SAW itu yang didukung. Maka dari itulah banyak terjadi perdebatan atau perselisihan dikarenakan pro dan kontra terhadap pemikiran aliran ini. Yang kedua, sejarah munculnya aliran Syiah akan dijelaskan oleh saya sendiri Nur Laila Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah munculnya aliran Syiah. Nah, pada masa Rasulullah SAW, umat Islam itu merupakan umat yang satu akidah, satu akhlakul karimah, dan lain sebagainya. Jarang terjadi perbedaan pendapat maupun perselisihan di antara mereka. Jikalaupun itu ada, itu langsung ditanyakan kepada Nabi dan langsung mendapatkan solusi. Nah, pada saat Nabi sudah wafat dan kepemimpinan digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, di situ mulai timbul problem-problem. Tetapi pada masa Umar bin Khattab, problem tersebut masih relatif ringan, terutama dalam masalah hal akidah. Nah, pada masa Utsman bin Affan, disitulah mulai timbul fitnah-fitnah, terutama ada seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah. Dia mengaku Islam, tetapi motifnya ingin menghancurkan Islam dari dalam. Nah, puncaknya itu sampai terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Problem tersebut masih berlanjut ke pemerintahan khalifah selanjutnya, yaitu kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini Ali dianggap tidak adil dalam mengadili kasus terbunuhnya Utsman bin Affan, sehingga pada saat itu terjadi 2 perang, yaitu perang Jamal dan perang Siffin.
perang Jamal itu perang antara Aisyah dengan Ali, dan perang Siffin terjadi antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, singkat cerita, pada saat itu Muawiyah mengajak Ali untuk mengadakan tahkim atau arbitrase, yang artinya melepaskan atau meletakkan jabatan masing-masing. Tetapi kenyataannya Muawiyah lah yang mengambil jabatan tersebut dari Ali dan menyuruh Ali untuk turun dari jabatan. Nah, pada saat itulah munculnya 3 aliran atau pecah jadi 3 aliran. Yang pertama aliran Syiah, yang kedua aliran Khawarij, dan yang ketiga aliran Murji'ah. Aliran Syiah merupakan aliran yang sangat mendukung Ali, tetap membela Ali, bahwa Alilah yang pantas menduduki jabatan sebagai khalifah karena Ali merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW atau Ahlul Bait dari Rasulullah. Nah, yang kedua itu ada aliran Khawarij, yaitu aliran yang keluar dari barisan pengikut Ali karena menganggap bahwa orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim itu adalah orang-orang yang kafir. Nah, yang ketiga itu ada aliran Murji'ah, yaitu aliran yang netral, tidak memihak kepada Ali dan tidak memihak kepada Muawiyah, dan berada di tengah-tengah. Nah, disitulah sejarah munculnya aliran Syiah, dan disitulah awalnya muncul aliran-aliran selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembahasan yang ketiga yaitu tentang sekte-sekte dalam aliran Syiah akan dibacakan oleh Yana Nur Adina. Kepada Yana Nur Adina dipersilakan. Sekte 1. 12 imam. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Hasan bin Ali, yang ketiga Husain bin Ali, yang keempat Ali bin Husain, yang kelima Muhammad bin Ali, yang keenam Ja'far bin Muhammad, yang ketujuh Muhammad bin Ja'far, yang kedelapan Ali bin Musa, yang kesembilan Muhammad bin Ali, yang kesepuluh Ali bin Muhammad, yang kesebelas Hasan bin Ali, dan yang terakhir Muhammad bin Hasan. Bagian yang kedua yaitu Ismailiyah. Yang A Ali bin Abi Thalib, yang kedua Hasan bin Ali, yang ketiga Husain bin Ali, yang keempat Ali bin Husain, yang kelima Muhammad bin Ali, yang keenam Ja'far bin Muhammad bin Ali, yang ketujuh Ismail bin Ja'far. Dan bagian yang terakhir yaitu Zaidiyah. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Hasan bin Ali, yang ketiga Husain bin Ali, yang keempat Ali bin Husain, dan yang terakhir Zaid bin Ali. Oke, pembahasan terakhir yaitu akan dibacakan oleh Ahmad Hafiz dengan pembahasan pokok ajaran atau pemikiran aliran Syiah. Kepada Ahmad Hafiz dipersilahkan. D. Pokok ajaran dan pemikiran Syiah. Dalam Syiah terdapat apa yang namanya usuluddin atau pokok-pokok agama dan furu'uddin atau masalah penerapan agama. Syiah memiliki 5 usuluddin, yaitu yang pertama at-tauhid. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Yang kedua al-adl. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. Yang ketiga an-nubuwah. Artinya bahwa kepercayaan Syiah meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada umat manusia. Yang keempat, al-imamah, bahwa Syiah meyakini adanya imam-imam yang senantiasa memimpin umat sebagai penerus risalah kenabian. Yang kelima, al-ma'ad, artinya bahwa akan terjadinya hari kebangkitan. Dimensi ini merupakan sekumpulan ayat-ayat dalam Al-Quran yang menginformasikan bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan takdir. I'tikadnya tentang kenabian ialah yang pertama, jumlah nabi dan rasul Allah ada 124.000. Yang kedua, nabi dan rasul terakhir ialah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW suci dari segala aib dan tiada cacat apapun. Ialah nabi paling utama dari seluruh nabi yang ada. Yang keempat, ahlul baitnya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Fatimah binti Muhammad SAW, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, dan 9 imam dari keturunan Husain adalah manusia-manusia suci. Yang kelima, Al-Quran adalah mukjizat kekal Nabi Muhammad SAW. Nah,
jadi kesimpulannya adalah Syiah itu bermakna sebagai sebutan bagi orang-orang yang mendukung Ali atau tetap menjadi pengikut Ali dan keluarganya sebagai pemimpin. Ya, selanjutnya itu sejarah munculnya aliran Syiah itu pada masa Khulafaur Rasyidin dan memuncak pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, yang ketiga itu sekte-sekte dalam Syiah. Sekte Syiah itu awalnya ada 22 sekte dan yang tersisa sampai sekarang itu masih ada 3 sekte. Yang pertama sekte Imam 12 atau sekte Imamiyah, yang kedua sekte Ismailiyah, dan yang ketiga sekte Zaidiyah. Nah, kemudian pokok atau pemikiran ajaran Syiah yaitu berkisar masalah khilafah, jadi masalah politik yang akhirnya berkembang dan bercampur dengan masalah-masalah agama. Ajaran yang terpenting yang berkaitan dengan khilafah ialah al-ismah, al-mahdi, at-taqiyah, dan ar-raj'ah. Nah, kemudian kaum Syiah memiliki 5 pokok pikiran utama yang harus dianut oleh para pengikutnya. Di antaranya yaitu at-tauhid, al-adl, an-nubuwah, al-imamah, dan al-ma'ad. Nah, jadi itulah kesimpulannya. Jadi sampai di sini presentasi dari kami. Salah dan khilaf kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.